Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Belinda Manda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, posisi jubir presiden yang kosong hingga hari ini pasca dilantiknya Fajrul Rahman sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh LBBPRI untuk Republik Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan menjadi sorotan berbagai pihak. Pasalnya posisi strategis jubir presiden yang kosong dikhawatirkan mempengaruhi kinerja komunikasi pemerintah. Pengamat politik Ferdi Firmantoro, alumni FISIP UB yang saat ini menyelesaikan studi doktoral di Universitas Indonesia menilai bahwa potensi kepentingan politik dalam pemilihan pembantu presiden cukup tinggi sehingga harus dipilih orang yang tepat agar tidak mencemari citra dan reputasi negara. Presiden meskipun punya kewenangan politik atau hak prerogatif harus betul-betul mempertimbangkan beberapa kriteria yang memang memungkinkan juru bicara itu dipilih secara proporsional dan sesuai. Karena pasca Bang atau Pak Fajrul Rahman ditugaskan menjadi duta besar di Republik Kazakhstan merangkap di Tajikistan itu, tentu posisi jubir ini kan kosong. Tetapi jangan sampai posisi jubir itu hanya diisi atau kemudian hanya perangkat prosedural atau yang penting ada orangnya. Ini menjadi bermasalah. Tidak cukup seorang jubir itu dekat dengan pemilik kekuasaan, tapi juga harus pemilik mandat. Siapa ya? Masyarakat itu sendiri. Jadi harus memerankan dua kaki, satu kaki pemerintah sebagai corong representasi kebijakan pemerintah, kedua corong publik. Minimal pertama yang harus dipertimbangkan adalah terkait dengan kredibilitas komunikator gitu. Jadi kalau kredibilitas komunikator itu ya memang seorang jubir yang dipilih itu harus punya kredibilitas yang jelas gitu. Jangan kemudian sekedar pertimbangan politik yang penting hanya bagi-bagi kekuasaan biar mengisi pos itu justru akan nanti kontraproduktif atau bahkan membuat susah Presiden Jokowi gitu. Karena apa? Karena ya tugasnya semakin PR-nya semakin banyak. Bayangkan ketika jubir tidak selesai menuntaskan praktek komunikasinya, maka ya presiden itu sendiri yang harus menjelaskan. Itu kan semakin rumit gitu. Yang kedua, kemampuan manajemen isu gitu. Jadi kemampuan manajemen isu itu bukan hanya sekedar dia bisa praktek protokoler pemerintah, tetapi bagaimana mengelola segala hal pemberitaan, terus kemudian banyak hal ini bisa kemudian diorkestrasi dengan baik. Ini harus punya kemampuan itu. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah harus punya perencanaan strategi komunikasi yang jelas sehingga desain komunikasinya itu tidak hanya sporadis. Misalnya ada isu ini harus direspon gini. Jadi tidak sekedar respon yang sporadis, harus betul-betul respon yang integratif gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat ya karena sekarang zamannya disrupsi teknologi, maka tidak bisa dipungkiri seorang jubir atau minimal di bidang komunikasi publik harus memiliki atau memahami kemampuan teknologi dan media gitu. Jadi kalau tidak memahami itu maka ya akan terjadi ya kesenjangan teknologi itu. Jadi mungkin perlu orang yang betul-betul minimal memahami konteks itu. Dan yang terakhir ya tidak ada jarak dengan presiden itu sendiri. Fakultas Teknik Universitas Brawijaya menggelar First International Youth Conference on Engineering and Innovation Selasa 23 November 2021 secara daring. Ketua Pelaksana Redi Bintarto menyebutkan ada 7 negara yang berpartisipasi pada seminar internasional ini. Mereka adalah Indonesia, Taiwan, Brunei, Austria, Vietnam, Jepang, dan Netherlands dengan total peserta sebanyak 76 peserta. Adapun jumlah artikel yang sudah masuk sebanyak 95 artikel dengan 76 artikel yang lolos seleksi. Online
that handle this virus. The medical personnel have infected COVID-19 because sterilization at the hospital room still use human to spray disinfectant, so that the risk of this human to infect COVID-19 is pretty high. So that at early 2020, we are built this invention. Okay, this sterilization robot has dimension of 30 centimeter wide, 55 centimeter long, and 130 centimeter height, with acrylic at the base of electrical component. The outer body material is made of composite, which is mixture of fiberglass and resin, and it has 6 UVC tube lamp to sterilize room from viruses and bacteria. This robot can be controlled remotely by using a web apps engaged with Wi-Fi. And in addition, sterilization robot also equipped with camera. And this camera will capture the environment around the robot. This camera capture can monitor at web apps, also engaged too. This project is funded by Brawijaya University and created by a collaboration between mechanical and electrical engineering students who are members of UBTech and Satgas COVID-19 Brawijaya University. In developing this project, we were guided by Mr. Waru Juriatno STMT from electrical engineering. And this UVC sterilization robot also received appreciation from one of the international company, namely Shell, at the Spirit of Shell Eco Marathon Competition 2020. We won first place in the Asia region, beating competitors from China, Egypt, Singapore, Malaysia, Brunei Darussalam, India, and Philippines. Pemirsa, Denny Kinasi, salah satu UKM binaan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, mengaku fokus pada usaha fashion EcoPrint sebagai usaha yang ramah lingkungan. Denny mengaku saat ini perkembangan EcoPrint sudah lebih diterima oleh masyarakat seiring dengan semakin tingginya pemahaman mengenai isu lingkungan dan produk yang ramah lingkungan. Melalui brand Kinasi UKM yang berada di Jalan Sulfat Kota Malang ini menggunakan berbagai bahan pewarna alam seperti secang, daun jati untuk proses produksinya. Dedi berharap dengan dukungan manajemen dari FEBUB ini dan isu lingkungan, produk EcoPrint dapat terus berkembang dan diterima oleh pasar lokal hingga internasional. EcoPrint adalah seni olah kain menggunakan bahan-bahan alami. Saat ini EcoPrint sangat digemari baik di Kota Malang sendiri sampai di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Satu itu, kemudian yang kedua, karena ini adalah kain-kain yang menggunakan pewarna alam dan tren sekarang ini mereka lebih mencintai alam. Jadi banyak konsumen yang beralih ke produk-produk yang dari bahan-bahan yang alami. Jadi selain itu
baik untuk lingkungan, tidak merusak lingkungan, dan itu untuk dipakai pun itu tidak mengganggu kesehatan. Nah itu kenapa ekoprint digemari saat ini. Pemirsa, dosen ilmu kelautan FPI KUB Citra Satria Dewi menyebut pemanfaatan laut untuk wisata dengan konsep ekowisata harus mengedepankan keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan ekonomi. Area konservasi bukan tidak digunakan, melainkan dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan seimbang dalam ranah pariwisata. Citra memberikan contoh pengelolaan ekowisata Bangsring di Banyuwangi yang berhasil menjaga keseimbangan wisata dan konservasi. Dengan demikian, kekayaan sumber daya alam yang ada di masyarakat seperti pantai dan bawah laut dapat dijaga kelestariannya, namun memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Wisata di Jawa Timur ya, kalau di Jawa Timur itu sekarang kayaknya merebak sekali ya, kayaknya setiap pantai itu mendadak menjadi ada dibuka begitu wahana wisata untuk bisa main di pantai dan di laut. Kayaknya setiap pantai lah kita lihat di Malang aja begitu ada ada akses buat bisa ke pantai dan ke laut, itu mendadak akan menjadi tempat pariwisata laut begitu kan. Cuma di sini yang harus ditegaskan adalah konsep ekowisata sendiri. Jadi memang kalau konsep ekowisata itu dia targetnya kan sebenarnya untuk konservasi. Jadi dia di dalam kawasan yang memang dijaga, yang memang dia pemanfaatannya terbatas begitu kan. Bukan bicara konservasi itu bukan yang kemudian dia nggak dipakai sama sekali, enggak. Konservasi itu kan sebenarnya dia dimanfaatkan tapi secara berkelanjutan sehingga ada aturannya gitu loh. Nah, Bangsring ini adalah salah satu yang dia menggunakan konsep konservasi ini. Jadi kita menyebutnya ekowisata. Ketika dia pakai konsep konservasi, kita menyebutnya sebagai ekowisata. Perjalanan sampai menjadi Bangsring Underwater itu lama ya, berat dan berat gitu kayaknya. Saya sendiri kan baru masuk terlibat di 2014, sementara Ikhwan Arif itu dia motornya begitu, motor dari Bangsring Underwater itu dia bergerak sejak tahun 2007 saya rasa dia sudah mulai bergerak untuk mengembangkan ekowisata di situ. Sekolah lapang yang diadakan oleh Fakultas Peternakan UB tidak hanya memberikan materi mengenai pengetahuan saja, namun juga mengajarkan kepada peternak untuk berani mengungkapkan masalah yang mereka hadapi. Dekan Fakultas Peternakan Profesor Suyadi menjelaskan, selama ini banyak peternak tidak mengetahui permasalahan yang mereka hadapi sehingga tidak mampu menjelaskan apa yang terjadi. Dalam sekolah lapang ini, Fapet UB mengajak peternak untuk mengetahui masalah yang mereka hadapi dan mencari solusi dengan teknologi dan pengetahuan yang ada untuk memecahkan masalah tersebut. Peternak atau para peserta yang mulai dari tidak mengerti masalahnya sendiri, dan kemudian tidak mengerti sistem administrasi peternakan, tidak mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah, kemudian diajari mereka mengungkapkan masalah. Jadi simpel saja, pemahaman peternak ini adalah sangat berbeda dengan yang diajarkan di kampus. Mereka sangat-sangat sederhana dan bahkan sering memiliki suatu pemahaman yang keliru di bidang pengembangan peternakan. Contoh ya, kalau dalam ilmu peternakan disebutkan pemberian pakan berkualitas dari kualitas dan jumlah, dia akan linear dengan produksi sapi atau produksi ternak. Namun mereka berpikir malah kebalik. Kalau ternaknya tidak tumbuh, ya tidak dikasih pakan. Kalau ternaknya produksinya rendah, ya pakannya sedikit. Jadi semacam hukuman bagi peternak. Ini kan kebalik, pola pikir kebalik. Nah, inilah yang kita pahamkan mereka. Yang kedua adalah, kalau misalnya katakanlah selama ini ada sapi perah, sapi potong, atau ayam misalnya, ditanya misalnya, berapa produksi susu per hari per ekor induk? Katakanlah 10 ekor. Termasuk kategori rendah. Ditanya masalahnya apa, mereka juga tidak bisa mengungkapkan masalahnya apa. Nah, itu yang kemudian kita ungkap bersama-sama, dan kemudian kondisi lapang pun kita jadikan suatu alat atau suatu media untuk belajar dari para dosen
agar kita bisa menemukan masalah-masalah juga untuk dikembangkan teknologinya. Pemirsa, Dr. Laksmi Sasyarini, dosen dan Kepala Divisi Endokrin Metabolik Diabetes, Fakultas Kedokteran UB mengatakan dalam manajemen pengelolaan diabetes edukasi merupakan pilar penting yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Laksmi menyebut diabetes merupakan penyakit seumur hidup di mana pasien harus melakukan kontrol rutin dan meminum obat secara terus-menerus sehingga edukasi mengenai diabetes ini harus berkelanjutan. Dengan edukasi berkelanjutan diharapkan bagi pasien dapat memiliki pengetahuan yang cukup dalam melakukan manajemen pengelolaan diabetesnya. Jadi yang pertama untuk kendala ya Mas ya. Jadi untuk kendala edukasi itu adalah begini, karena sebetulnya edukasi itu merupakan salah satu pilar manajemen diabetes. Ya, jadi selain kita memberikan pengaturan diet, aktivitas fisik, obat-obatan, nah edukasi ini menjadi poin yang sangat penting. Ya, kenapa? Karena tadi saya sampaikan diabetes itu nggak bisa sembuh. Jadi seumur hidup pasien harus mengkonsumsi obat atau bahkan suntik insulin. Dan seumur hidup dia juga harus menjalankan pola hidup yang dianjurkan. Nah itu edukasi itu harus berkesinambungan gitu. Nggak mungkin hanya satu kali saya ketemu pasien kemudian saya mengedukasi berbagai macam hal yang mungkin terkait dengan diet, terkait dengan obat, terkait dengan evaluasi gula darah gitu kan, karena banyak hal yang harus disampaikan. Ya, jadi kendalanya adalah sebetulnya pasien diabetes itu membutuhkan edukasi yang berkesinambungan, nggak cukup satu kali, gitu. Dan itu harus dievaluasi terus. Jadi meskipun hari ini misalnya ya ada pasien datang kontrol, kemudian ke poliklinik gitu ya, kemudian pasiennya sudah rutin sebetulnya tiap bulan, tapi tetap pada saat pasien itu kontrol, saya harus menanyakan apakah ada keluhan, bagaimana cara minum obatnya, apakah ada efek samping dari pengobatannya, gitu ya. Kalau misalnya ada efek samping pengobatan, apa yang dilakukan? Itu kan menjadi satu bagian dari edukasi, dan itu kan berkelanjutan. Mungkin saat ini saya fokusnya edukasi tentang pengobatan, tapi mungkin nanti pada saat pasien kontrol lagi bulan depan, mungkin edukasinya berbeda, mungkin topiknya tentang diet, gitu. Mungkin topiknya tentang yang lain lagi. Jadi itu edukasi yang berkelanjutan. Dan terus terang kalau kita ketemu pasien di poliklinik itu kan waktunya terbatas, ya kan? Kita waktunya terbatas, nggak mungkin kita kalau idealnya gitu ya mungkin kita pengennya sih dokter itu pengen ngasih edukasi itu yang seoptimal mungkin sebanyak-banyaknya. Tapi kemampuan pasien untuk menyerap informasi juga terbatas. Pemirsa, Dr. Ruli Rosandi, dosen dan staf Divisi Endokrin Metabolik Diabetes Fakultas Kedokteran UB, meminta agar masyarakat, terutama generasi milenial, merujuk kepada media informasi resmi dan kredibel dalam mencari informasi mengenai diabetes. Sumber media sosial resmi seperti dari Kementerian Kesehatan, organisasi profesi dokter spesialis diabetes, Perkemi, dan lainnya agar terhindar dari informasi yang tidak sesuai. Selain media sosial di Indonesia, informasi mengenai diabetes menurut Dr. Ruli juga terdapat di media asosiasi internasional. Diharapkan dengan mencari informasi di media resmi dan kredibel, maka pemahaman generasi milenial mengenai diabetes akan lebih tepat dan terhindar dari hoax yang merugikan mereka sendiri. Nah, tadi Dr. Laksmi juga sudah sampaikan angka pasien diabetes itu makin bergerak ke usia muda ya, dan ini salah satunya juga karena mungkin faktor genetik ya untuk khasnya orang Asia ya, selain daripada tadi sudah disampaikan juga terkait dengan lifestyle-nya yang cenderung berubah dibandingkan 30-40 tahun yang lalu. Nah, yang bisa dikerjakan saat ini adalah pertama mencari informasi. Mencari informasi tentu dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti juga misalnya kita mencari atau mendengar hadis itu kan lihat perawinya siapa ya kan. Jadi artinya juga kita melihat ke sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Website misalnya dari Kementerian Kesehatan, website dari website dari
organisasi profesi seperti Persadia, Perhimpunan Diabetes Indonesia atau Perkeni. Di situ kan juga ada media sosialnya seperti Instagram, Twitter, Twitternya Kementerian Kesehatan, Twitternya Perkeni, Instagramnya profesi-profesi kedokteran yang lain. Itu kan relatif bisa dipertanggungjawabkan dari sisi materi, sehingga dari situ bisa dilihat atau dicari informasi yang mengenai diabetes tersebut. Atau kalau misalnya lebih mau lebih luas lagi, bisa mencari seperti misalnya International Diabetes Federation atau di American. Pemirsa, mobil Apate Elang Perkasa yang berhasil meraih juara 1 dalam kelas urban etanol pada ajang kontes mobil hemat energi diperoleh melalui efisiensi mesin dan performa dari pengemudi. Irfan Nadif dari tim Apate Fakultas Teknik UB menyampaikan, dalam kontes tahunan ini timnya bekerja untuk menyampaikan performa mobil dari sistem mesin dan dinamika roda hingga elektrikal. Sehingga itu timnya juga mengatur strategi agar dapat menaklukkan sirkuit di Gelora Bung Tomo Surabaya dengan cepat dan bahan bakar yang efisien sehingga mampu menjadi jawara dalam kategori ini. Kita semua dituntut untuk bisa mendesain dari semua sistem di mobil sendiri, dari vehicle dinamiknya, dari bodi kendaraan, dari engine penggerak, dan elektrikal. Nah, di situ kita mencari efisiensi yang terbaik. Kalau semua itu di-compare di mobil, nah itu nanti akan mendapatkan hasil terbaik. Selain itu juga dari strategi dari pengemudi sendiri. Seperti itu, Pak. Hanya itu kami itu sama tim-tim lainnya itu berada dalam satu trek yang sama gitu, Pak. Jadi untuk lintasannya panjangnya itu kurang lebih sama semua. Nah, di sini yang untuk perhitungannya ini lebih ke konsumsi bahan bakarnya. Jadi di sirkuit Gelora Bung Tomo itu dengan panjang trek 1,2 km sebanyak 8 putaran, itu berapa konsumsi yang dipakai gitu, Pak. Jadi konsumsi yang paling sedikit itu yang menang, Pak. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas. You